Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauf Noval dengan NIM akhir 0512 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 23. Saya di sini akan menjelaskan dasar MATLAB dan dasar Simulink untuk praktikum pengendali sistem elektrik yang diampu oleh Bapak Rafiq. Yang pertama, materi yang akan dibahas yaitu 1. Penjelasan tentang software MATLAB, Simulink, serta konsep modeling dan simulasi. 2. Dasar sistem dinamis, meliputi Laplace transformation dan transfer function. Kemudian pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Yang ketiga, pengenalan sistem kontrol dan dengan diagram blok. Yang ketiga, dasar Simulink, cara penggunaan Simulink dan source block, Synblocks, Mat Library, Matrix, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian MATLAB. MATLAB adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan secara khusus untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi. Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengembangannya adalah MathWorks. Fungsi utama MATLAB meliputi analisis data, pengembangan algoritma, serta pembuatan model dan aplikasi. Kinerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan lembar kerja atau bahasa pemrograman konvensional dalam penggunaannya. MATLAB menerapkan standar variabel berbasis larik atau array yang tidak memerlukan proses deklarasi, serta dapat diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman dan aplikasi lain seperti C, Java, Net Framework, dan Microsoft Excel. Selanjutnya, Simulink. Simulink adalah add-on MATLAB berupa antarmuka berbasis blok diagram untuk memodelkan, mensimulasikan, dan menganalisis sistem dinamis. Mendukung pemodelan sistem waktu kontinu, waktu diskrit, maupun hybrid. Menyediakan pustaka blok siap pakai seperti sumber sinyal, sistem kontrol, elemen mekanik, elektronik, hingga sistem daya. Memungkinkan simulasi real-time dan implementasi langsung ke perangkat keras. Selanjutnya, modeling atau pemodelan. Modeling adalah proses merepresentasikan sistem nyata ke dalam bentuk matematis atau komputasional agar dapat dipelajari, dianalisis, dan diprediksi perilakunya. Dalam MATLAB, pemodelan biasanya dilakukan dengan persamaan matematis, diagram blok, atau algoritma. MATLAB menyediakan berbagai toolbox, salah satunya Simulink yang memungkinkan pengguna membuat model dalam bentuk diagram blok secara visual. Contoh pemodelan meliputi sistem kontrol, rangkaian elektronik, sistem mekanik, hingga dinamika fluida. Selanjutnya, dasar dinamis meliputi Laplace transformation dan transfer function. Yang pertama, Laplace transformation adalah metode matematika yang digunakan untuk mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain S. Frekuensi kompleks. Dengan cara ini, analisis sistem yang awalnya rumit menjadi lebih sederhana. Untuk contohnya seperti ini, contoh umum. Yang kedua, transfer function adalah representasi matematis hubungan antara input dan output suatu sistem dalam domain Laplace S. Fungsi ini diperoleh dengan mengambil Laplace dari
persamaan diferensial sistem, lalu menyatakan perbandingan output terhadap input. Selanjutnya pemodelan sistem mekanik. Pemodelan sistem mekanik adalah proses menggambarkan perilaku fisik suatu sistem mekanik ke dalam bentuk model matematika yang dapat digunakan untuk menganalisis respon, merancang sistem kontrol, dan melakukan simulasi kinerja secara terukur. Prinsip dasarnya yaitu berdasarkan hukum Newton 2, gaya total sama dengan massa X percepatan. Elemen utamanya massa sebagai inersia, pegas sebagai kekakuan, peredam sebagai hambatan atau gesekan. Dengan Y adalah Laplace output dan X adalah Laplace input. Kemudian langkah pemodelan. 1. Mengidentifikasi komponen dan parameter fisik. Yang kedua, tulis persamaan diferensial gerak berdasarkan gaya yang bekerja. Yang ketiga, transformasi Laplace untuk mengubah ke domain S. Yang keempat, menentukan fungsi alih atau transfer function yang mewakili hubungan masukan atau keluaran. Selanjutnya, pemodelan sistem elektrik. Pemodelan sistem elektrik adalah proses yang merepresentasikan rangkaian atau perangkat listrik ke dalam model matematika agar dapat dianalisis, disimulasikan, dan digunakan untuk perancangan kontrol serta prediksi respon sistem. Prinsip dasarnya berdasarkan hukum Kirchhoff. Kirchhoff arus KCL jumlah arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan yang keluar. Kirchhoff tegangan KVL jumlah benda jumlah beda potensial di setiap loop tertutup sama dengan 0. Elemen utamanya yaitu resistor sebagai hambatan, induktor sebagai elemen penyimpan energi magnetik, dan kapasitor sebagai elemen penyimpan energi listrik. Untuk langkah pemodelannya 1. Mengidentifikasi komponen rangkaian dan parameter nilai R, L, dan C. Yang kedua, menentukan arah arus dan tegangan untuk tiap cabang atau loop. Yang ketiga, tulis persamaan diferensial menggunakan KCL dan KVL. Yang keempat, transformasi Laplace persamaan untuk mengubah ke domain S. Yang keempat, mendapatkan fungsi alih atau transfer function yang menghubungkan masukan, tegangan atau arus dengan keluaran yang diinginkan. Selanjutnya, pemodelan sistem hidrolik. Proses menggambarkan perilaku aliran fluida dan hubungan tekanan debit dalam bentuk model matematika sehingga dapat dianalisis, disimulasikan, dan dimanfaatkan untuk perancangan serta pengendalian sistem berbasis fluida. Untuk prinsip dasarnya yaitu berdasarkan hukum kontinuitas fluida, laju aliran yang masuk dan keluar suatu volume tertutup harus seimbang. Menggunakan persamaan Bernoulli untuk hubungan tekanan, kecepatan, dan ketinggian fluida. Memanfaatkan analogi listrik. 1. Tekanan atau tegangan, debit aliran atau arus, hambatan fluida atau resistor, kapasitas tangki atau kapasitor. Untuk langkah pemodelannya 1. Identifikasi komponen fisik seperti pompa, katup, pipa, dan reservoir beserta parameter atau luas penampang, viskositas, ketinggian fluida. 2. Tentukan variabel utama tekanan, laju aliran, dan ketinggian fluida. Tulis persamaan kontinuitas dan Bernoulli atau gunakan analogi listrik untuk mendapatkan persamaan diferensial. Selanjutnya, sistem kontrol. Proses menggambarkan perilaku aliran fluida dan hubungan tekanan debit
dalam bentuk model matematika sehingga dapat dianalisis. Sistem kontrol adalah rangkaian atau mekanisme yang mengatur proses agar keluaran output mengikuti nilai acuan atau set point secara otomatis, meskipun terjadi gangguan atau perubahan kondisi lingkungan. Menggunakan umpan balik atau feedback untuk membandingkan keluaran dengan masukan acuan. Perbedaan atau error diproses oleh controller untuk menghasilkan aksi pengendalian. Untuk selanjutnya yaitu simulasi MATLAB. Oke, selanjutnya yaitu simulasi pada MATLAB. Rangkaian pertama yaitu rangkaian gelombang sinus sederhana. Untuk komponennya ada sine wave dan scope. Kita setting amplitude menjadi 2, lalu kita run. Untuk gelombang sinusnya seperti ini. Kemudian untuk rangkaian 2 yaitu rangkaian gelombang sinus dengan gain. Untuk komponennya sine wave, kemudian gain dan scope. Kita setting amplitude menjadi 2. Kemudian kita run. Untuk gelombang sinyal sinusnya dengan gain seperti ini. Kemudian rangkaian 3. Rangkaian perbandingan gelombang sinus dengan mux. Untuk komponennya sine wave, kemudian gain dan scope. Kita setting menjadi 2, lalu kita run. Untuk gelombang sinusnya ada 2 seperti ini. Kemudian rangkaian keempat. Rangkaian keempat seperti ini. Kita run dulu. Karena error kita lanjut ke rangkaian kelima, rangkaian sistem kontrol posisi.
Untuk rangkaian 5 seperti ini. Komponennya ada sine wave, kemudian sum, gain, kemudian transfer function, kemudian derivatif, selanjutnya rangkaian 6 operasi matematika. Jadi seperti ini rangkaiannya. Untuk komponennya ada konstan, display. Kemudian rangkaian 7 dan 8 adalah matriks. Rangkaiannya seperti ini. Kemudian operasi vektor. Jadi rangkaiannya seperti ini. Selanjutnya block function. Untuk block function rangkaiannya sederhana, ada konstan, function, dan display. Selanjutnya selektor. Rangkaiannya seperti ini. Rangkaian ke-15 adalah subsystem.